lagi pada pertemuan 12, dan berikut ini kita pada bagian 3. Di pertemuan 12 kita akan mempelajari tentang abstrak, metode abstrak, kemudian interface, final, dan static class. Jadi kita akan lebih lanjut berbicara tentang penggunaan konsep-konsep di dalam object oriented programming seperti abstrak, interface, final, dan static class. Baik, mari kita melihat tentang konsep ini. Jadi abstrak class adalah kelas yang tidak dapat diinstansiasikan atau tidak dapat dibuat objek dari kelas ini. Semua member dari kelas tetap ada, tetapi tidak bisa diinstansiasikan. Nah, jika kelas abstrak ingin diinstansiasikan, maka harus diturunkan terlebih dahulu ke subclassnya. Jadi harus ada inheritance-nya dulu di subclass, baru bisa dipanggil kelasnya. Kemudian abstrak dapat digunakan pada level kelas atau method. Jadi nanti bisa digunakan juga pada level kelas atau method. Jadi kalau untuk kelas bisa digunakan menggunakan abstrak, konsep abstrak ini. Kemudian di method juga bisa. Untuk menyatakan sebuah kelas adalah kelas abstrak, tambahkan keyword abstrak ketika mendefinisikan kelas. Jadi tinggal kita tambahkan saja keyword abstrak untuk mendefinisikan bahwa kelas tersebut adalah kelas abstrak. Kelas abstrak dikembangkan dengan keyword extends. Nah, ini nanti kita gunakan extends atau turunan sehingga kelas abstrak ini bisa nanti digunakan dan juga dikembangkan. Abstrak terjadi ketika seorang mendesain sistem baru, memikirkan rencana metode yang ada tetapi belum terlalu mempedulikan bagaimana implementasinya. Jadi kenapa kelas abstrak ini digunakan? Karena kelas abstrak ini digunakan ketika sebuah program ingin dibuat dan sudah mempunyai konsep tetapi belum terlalu detail konsepnya, hanya pemikiran tentang apa saja metode yang ada di dalamnya, tetapi belum tahu metode-metode tersebut akan melakukan proses apa atau akan diimplementasi seperti apa. Nah, maka diperlukanlah kelas abstrak ini. Oke, mari kita lihat lebih lanjut tentang kelas abstrak. Contoh kelas abstrak, contoh kelas biasa dulu ya. Kalau kelas biasa di sini kita ada sebuah kelas, misalnya kelas pegawai. Kemudian di sini dalam kelas pegawai ini ada variabel private string nip, ada variabel nip yang access modifiernya private, bertipe string, kemudian juga nama. Kemudian di sini ada structure pegawai dengan dua parameter nama dan nip untuk mengeset nilai nama variabel, nilai pada variabel nama dan juga pada variabel nip. Dan juga ada metode untuk get nama dan metode get nip. Kemudian di sini nanti return nilainya, kedua nilai tersebut. Kemudian di sini ada metode void kirim email, di mana ada 3 parameter yaitu string to, string object, dan string isi. Jadi kalau di email kan biasa ada mengirim ke siapa, kemudian subjek sama isi. Nah, ini hanya contoh ya untuk kelas biasa. Nah, bagaimana dari kelas biasa ini kita mau buat menjadi kelas abstrak? Oke, kita lihat contohnya. Jadi di sini kita hanya tambahkan kata abstrak. Jadi public abstrak kelas pegawai. Lalu tadi tidak ada kata abstrak. Jika ingin menjadi abstrak kelas ini, maka kita tinggal tambahkan kata abstrak sebelum keyword kelasnya. Jadi sudah menjadi, kalau tambahkan maka sudah menjadi kelas abstrak. Nah, bagaimana kelas ini mau dipakai di kelas yang lain atau mau dipakai untuk kelas testernya? Nah, misalnya di sini kita punya kelas pegawai tester, ya. Nah, kita
langsung buat buat objek pegawai P sama dengan new pegawai, kemudian kita panggil constructor yang ada di dalam kelas pegawai tadi yang sudah kita buat jadi abstrak. Nah, kemudian Januar kita isi parameter pertama Januar dan 1, 2, 3. Kemudian kita panggil metode dari objek, kita panggil metode kirim email. Di sini ada to, string to-nya ini test.com, kemudian judul, kemudian isi email. Nah, jika kita merunning merunning kelas pegawai tester ini, maka hasilnya akan error. Kenapa? Karena kita sudah merubah kelas pegawai tadi menjadi kelas abstrak. Jadi kalau sudah merubah menjadi kelas abstrak, harus diturunkan dulu kelasnya ke kelas lain, kemudian kelas lain itulah yang nanti dibuat testernya. Seperti itu. Jadi nanti muncul pesan errornya seperti ini, karena ini instantiate the type pegawai. Kenapa? Karena kita sudah membuat menjadi kelas abstrak. Oke, bagaimana cara kita mengimplementasikan kelas yang sudah menjadi kelas abstrak tadi? Nah, di sini kita buat sebuah kelas baru namanya staff. Nah, kelas staff ini extends dari pegawai. Jadi karena pegawai sudah jadi kelas abstrak, maka kita harus turunkan dulu ke kelas lain. Nah, kelas yang lain ini kita beri nama kelas staff. Kemudian kita pakai keyword extends untuk sebagai inheritance atau turunannya menjadi dari kelas pegawai. Nah, di kelas staff ini kita punya string bagian, kemudian ada constructor juga, staff, ada 3 parameter, nama, nip, sama bagian. Kemudian ada pemanggilan super untuk override constructornya. Di sini kita panggil super, di mana kita memanggil constructor yang ada di kelas pegawai dengan 2 parameter, yaitu nama dan nip. Kemudian kita panggil metode set bagian metode ini yang ada di dalam kelas staff sendiri, di mana ada metode set bagian di bawahnya. Kemudian ada metode lain juga, get bagian, di dalam kelas staff ini, di mana mereturn bagian. Oke, kemudian kita lihat setelah kita membuat kelas abstrak, ya kelas turunan dari kelas pegawai, karena kelas pegawai tadi sudah menjadi abstrak. Kemudian kita buat testernya, tester untuk kelas staff. Nah, jadi kelas staff testernya kita buat, dan kita buat dulu staff S untuk create objek dari kelas staff tadi. Kita new staff, kemudian di sini kita panggil constructor yang ada di kelas staff, constructor yang memiliki 3 parameter tadi, yaitu ini nama, kemudian ada nip, kemudian ada bagian atau bagian keuangan, ya. Kemudian di sini kita panggil metode yang ada di kelas abstrak juga, kelas staff, kirim email. Metode yang ada di kelas pegawai tadi, yaitu kirim email. Nah, di sini kita bisa panggil. Jadi metode yang tadi sudah ada di kelas abstrak pegawai, di sini bisa dipanggil di sini. Bisa dipanggil melalui kelas staff tester. Karena kelas staff tester ini merupakan turunan dari kelas pegawai. Kelas staff merupakan turunan dari kelas pegawai, dan kelas staff tester merupakan implementasi dari kelas staff tadi. Jadi kita bisa pakai metode yang ada di kelas pegawai tadi karena sudah dibuat menjadi abstrak. Nah, di sini ada tiga parameter yang dipanggil untuk metode kirim email ini. Ada email yang dituju atau string to tadi, kemudian ada judul, info test, kemudian isi email. Dan kita print.
dan hasilnya nanti keluar seperti ini. Jadi kelas abstrak tadi bisa dipanggil hanya melalui kelas turunan, ya, kelas yang sudah diturunkan, ya. Oke, berikut metode abstrak. Jadi kalau tadi kelas abstrak, sekarang metode abstrak. Jadi metode abstrak suatu metode di dalam kelas abstrak yang belum ditentukan isinya, hanya nama metode dan parameternya saja. Nah, kemudian metode abstrak harus diimplementasikan, ditulis di metodenya atau di subclassnya. Nah, konsepnya hampir sama dengan kelas abstrak tadi. Metode abstrak itu hanya ditulis, itu cuma nama metodenya, kemudian parameter yang ada di dalam metode tersebut. Kemudian untuk cara mengimplementasikannya, itu harus melalui subclass. Nah, jadi tidak ada isinya. Kalau metode abstrak belum ada isinya, hanya namanya saja, harus hanya nama, sama kalau ada parameter ya parameternya saja, nama parameternya. Kemudian nanti isi dari kelas metode abstrak ini nanti diimplementasikan di subclass, diimplementasikan di kelas turunannya. Oke, mari kita lihat contohnya. Kelas pegawai misalnya, di sini kita sudah buat kelas abstrak, kelas pegawai, dan di sini kita membuat sebuah metode abstrak. Metode abstrak itu untuk kirim email. Kita tambahkan di sini public abstrak. Jadi metode ini akhirnya menjadi metode abstrak karena kita sudah tambahkan metode abstrak, tambahkan keyword abstrak di sini. Oke, di sini ada string to, string subject, sama string isi ya. Oke, kita lihat. Nah, di kelas tadi, di kelas abstrak pegawai tadi, itu diturunkan dulu ke kelas staff. Kita turunkan ke kelas staff, extends pegawai, jadi diturunkan. Kemudian di sini isi metodenya dikembangkan di sini. Jadi tadi belum ada, ini hanya namanya saja, hanya nama metode sama parameternya. Jadi di sini titik koma, tidak ada body dari metode ini, tidak ada. Nanti bodinya ada di sini. Bodinya ada di kelas turunannya nih. Nah, isi seperti sistem out println ini body dari kelas kirim email tadi. Seperti itu. Jadi bodinya berada di kelas turunannya. Oke. Kemudian topik yang berikut tentang interface. Interface adalah sekumpulan metode abstrak. Nah, kalau interface adalah sekumpulan metode abstrak. Jadi kalau metode-metode yang tadi kita baru bicarakan itu kan metode abstrak. Nah, kalau banyak metode-metode abstrak, nah ini yang kita sebut sebagai interface. Nah, interface adalah kontrak interaksi objek dengan dunia luar. Kemudian kelas dapat mengembangkan sebuah interface dengan cara mengimplementasikannya. Jadi seperti kita bicara tadi, metode abstrak itu kan cuma nama sama kalau ada parameter, maka nama parameternya, tapi bodinya atau isinya itu nanti dikembangkan di kelas turunan. Nah, nah kalau interface ini kumpulan dari metode-metode yang bertipe abstrak tadi, nanti dikembangkan juga seperti itu di kelas turunan, diimplementasikan di tempat lain atau di kelas lain yang merupakan kelas turunan. Namun dia dalam bentuk tadi sekumpulan atau lebih dari satu metode-metode abstrak. Nah, cara menuliskan interface mirip dengan cara menuliskan kelas, tetapi interface bukanlah kelas. Jadi interface ini sebenarnya bukan kelas, tetapi caranya ditulis hampir sama dengan kelas. Perbedaan interface dengan kelas yaitu interface dikembangkan dengan keyword implements. Jadi interface dikembangkan dengan keyword implements. Kemudian kelas dikembangkan atau diturunkan dengan keyword extends. Jadi kalau tadi kita bicara inheritance pakai keyword extends, kalau interface itu kita pakai keyword implements.
Semua metode yang ada di interface wajib diimplementasikan di kelas yang mengimplementasikannya. Nah, ketika kita menggunakan interface, maka kelas yang kita ingin implementasikan itu harus ditulis bodinya, atau wajib ditulis bodinya di dalam kelas yang diturunkan itu, kelas yang menggunakan interface itu. Nah, setiap metode yang ada di interface harus diimplementasikan, sedangkan pada kelas tidak semua metode harus di-override. Ya, jadi kalau setiap metode yang di interface memang harus diimplementasikan kalau kita mau gunakan. Sedangkan kalau kelas kan tidak semua metode harus di-override. Tidak semua metode kita gunakan override ya. Override kelasnya, metodenya. Misalnya gunakan super, kan tidak semua harus metode-metode dalam kelas tersebut kita gunakan. Nah, tapi kalau di interface harus diimplementasikan. Oke, kita lihat contohnya. Nah, interface misalnya kita ingin membuat sebuah kelas, sebuah aplikasi untuk menghitung luas dan keliling dari berbagai bidang 2 dimensi. Nah, di setiap bidang 2 dimensi pasti memiliki 2 metode yang sama. Ini contoh kasus ya, kita bicara di sini contoh soal. Jadi kita mau buat perhitungan bidang-bidang 2 dimensi, misalnya ada persegi panjang, bujur sangkar, lingkaran, ya. Nah, masing-masing bangun luas ini, 2 dimensi ini kan punya atribut dan juga punya luas dan keliling. Nah, ya, jadi atributnya panjang lebar untuk persegi panjang, atribut untuk bujur sangkar, sisi, lingkaran, radius atau jari-jari. Kemudian luasnya itu kalau untuk persegi panjang kali lebar, kalau bujur sangkar sisi kali sisi, kalau lingkaran pi kali radius atau pi kali jari-jari kali jari-jari. Kemudian masing-masing juga punya keliling. Oke, bagaimana kita membuat program seperti ini? Ini untuk contoh interface ya. Nah, jadi kita buat dulu sebuah interface namanya public interface bidang 2D. Karena tadi kita bicara tentang bidang 2 dimensi. Jadi kita beri nama saja, nama interface-nya bidang 2D. Ini nama interface-nya. Nah, di dalam interface ini kita sudah deklarasikan 2 metode, yaitu bertipe double, yaitu metode get keliling sama get luas. Nah, ini cuma kita deklarasikan aja nih nama metodenya, tapi body dari metode ini belum ada ya. Jadi ini kumpulan-kumpulan metode dalam interface ini. Ini misalnya ada 2 metode, yaitu untuk keliling dan luas. Kemudian implementasi interface bidang 2 dimensi ini, misalnya untuk persegi panjang. Jadi kita buat kelas persegi panjang implements. Kita gunakan keyword implements untuk menandakan bahwa persegi panjang ini adalah interface dari bidang 2D atau implements dari bidang 2D. Nah, kemudian kita buat karena kan persegi panjang itu kan rumusnya untuk luas dan juga keliling tadi sudah dijabarkan atribut-atributnya, yaitu ada panjang, lebar. Kemudian kita panggil metode yang tadi sudah dibuat di interface bidang 2D, yaitu get keliling. Get keliling ini adalah nama metode yang ada di interface bidang 2D tadi. Nah, isinya yang di sini kita sudah buat isinya. Jadi isinya khusus untuk persegi panjang kan. Kalau keliling itu 2 kali panjang tambah lebar. Kalau luas itu panjang kali lebar. Kalau persegi panjang. Nah, di sini isinya ini kita bangun sendiri. Kita di persegi panjang itu baru diimplementasikan atau baru diisi. Tadi di waktu buat interface-nya di sini belum ada isinya, belum ada isi keliling, get keliling sama get luas. Isinya belum ada. Nanti di sini baru kita sudah buat
isinya, yaitu return 2 kali untuk keliling, return 2 kali panjang tambah lebar, untuk luas get luas, return panjang kali lebar. Kemudian untuk bujur sangkar itu kan tadi atributnya sisi, ini juga implementasi dari bidang 2D, kita panggil metode keliling juga, namun isinya beda. Ini nama metodenya sama dengan nama metode pada persegi panjang, tapi isi dari metode ini berbeda. Isinya itu sesuai dengan rumus bujur sangkar, yaitu 4 kali sisi kali sisi. Untuk keliling bujur sangkar itu 4 kali sisi kali sisi. Kemudian kalau get luas, untuk luas persegi bujur sangkar, tadi keliling bujur sangkar 4 kali sisi kali sisi. Nah, kalau luas bujur sangkar sisi kali sisi. Jadi berbeda, tapi nama metodenya sama dengan nama metode yang ada di persegi panjang tadi, pas persegi panjang. Begitu juga dengan lingkaran juga sedemikian. Jadi kalau keliling lingkaran 2 kali mat pi, ini mau dapat nilai pi yaitu 3,14, kita bisa pakai fungsi Java yaitu mat pi, kemudian kali radius, ini keliling, kemudian kalau luas itu mat pi kali radius. Oke, bagaimana kita mengimplementasikannya di tester ini kelas testernya untuk bidang 2D tester. Jadi lingkaran kita buat sendiri, bujur sangkar kita buat sendiri objeknya, persegi panjang buat sendiri objeknya, kemudian kita panggil radiusnya 10 misalnya untuk lingkaran, kita kemudian print luas lingkaran, kita print keterangan radiusnya berapa untuk lingkaran, kemudian luas lingkaran dapat luasnya, kemudian juga disertai dengan kelilingnya. Kemudian untuk sisi juga kita tentukan 15. Kemudian untuk ini B tadi bujur sangkar, sisi dari bujur sangkar kita tentukan 15. Jadi di sini keterangan sisinya, kemudian luas juga keliling. Kemudian untuk persegi panjang kita tentukan panjang persegi panjangnya itu 5, lebar persegi panjang itu 6. Kemudian sini keterangannya, kemudian luas dari persegi panjang dan keliling dari persegi panjang. Nah, jika kita jalankan ini, hasil running bidang 2 testernya seperti ini. Jadi lingkaran dengan radius sekian, luasnya sekian, kelilingnya sekian. Bujur sangkar dengan sisi sekian, luasnya sekian, kelilingnya sekian. Persegi panjang dengan panjangnya sekian, lebarnya sekian, maka luas dan kelilingnya sekian. Oke. Kemudian berikut kita bicara tentang contoh interface dan polymorph. Interface yang dikategorikan juga sebagai banyak bentuk atau polymorph. Nah, jadi misalnya seperti ini interface bidang 2D. Jadi bisa kita implementasikan tadi interface dengan banyak bentuk. Misalnya di sini ada bidang 2D, kemudian lingkaran L, kita buat kelas lingkaran punya objek. Kemudian kita tentukan radiusnya 10, bujur sangkar sisinya 15, bidang sama dengan L, masuk di bidang, jadi bidang 2D ini sebagai lingkaran. Kemudian kita print bidang, luas, keliling. Kemudian bidang B itu dimasukkan sebagai bidang juga, objek dari bidang 2D. B dimasukkan sebagai objek dari bidang. Kemudian kita print. Nah, hasilnya seperti ini, luas, keliling. Pertama untuk lingkaran, kemudian keliling, kemudian luas untuk bujur sangkar, kemudian keliling untuk bujur sangkar.
Oke, kemudian implement multiple interface. Jadi di Java itu sebuah kelas hanya boleh menjadi turunan dari satu superclass. Nah, tidak ada multiple interface inheritance. Multiple inheritance itu tidak ada kalau di Java. Tapi Java membolehkan sebuah kelas mengimplementasikan lebih dari satu interface. Jadi kalau tadi kan interface itu kumpulan metode-metode yang abstrak kan. Nah, itu di dalam sebuah kelas di Java itu bisa menggunakan implements itu lebih dari satu, atau interface itu bisa mengimplementasikan lebih dari satu interface. Contoh, kelas mobil mempunyai metode berjalan, kelas helikopter mempunyai metode terbang. Nah, kelas mobicopter ini gabungan antara mobil dan helikopter, di mana misalnya mobil itu bisa berjalan dan juga bisa terbang. Nah, maka gabungan dari mobil helikopter ini seharusnya memiliki dua metode tersebut. Jadi, misalnya dua metode ini kita taruh di kita buat menjadi sebuah interface. Jadi ada interface untuk berjalan, interface untuk terbang. Nah, kelas mobicopter ini bisa menggunakan keduanya. Ya, kita lihat contohnya. Ya, nah di sini ada interface mobil. Ya, ada fluid berjalan. Jadi kalau di mobil kan interface mobil, ada fluidnya berjalan karena mobil cuma bisa berjalan. Kemudian ada interface lagi, namanya helikopter, fluid terbang. Di dalam interface ini ada metode fluid terbang. Yang di dalam interface mobil ada metode berjalan. Nah, untuk kelas mobicopter ini bisa mengimplementasikan mobil dan helikopter. Jadi dua interface tadi ini bisa kita gunakan dalam satu kelas. Nah, itu yang disebut dengan multiple interface. Jadi mobicopter ini karena dia bisa berjalan dan juga bisa terbang, makanya dia perlu untuk mengimplementasikan dua interface tadi. Jadi di sini kita buat constructor untuk nama mobilnya, kemudian fluid berjalan, kemudian fluid terbang. Jadi di sini body dari metode berjalan pada interface mobil dibuat di sini, kemudian body dari metode terbang pada interface helikopter dibuat juga di sini. Dan ini mobicopter testernya, dan hasilnya Moko berjalan dan Moko sedang terbang. Ya, jadi di sini kita bisa menggunakan lebih dari satu interface dalam satu kelas. Nah, itu yang bisa dilakukan di Java. Oke, kemudian ada final class, kemudian method dan atribut. Keyword final digunakan untuk menyatakan bahwa sebuah kelas, atribut atau metode tidak boleh lagi diubah-ubah. Jadi kalau kita pakai final di kelas, final di metode, final di atribut, maka itu artinya menyatakan bahwa kelas, atribut atau metode tersebut tidak boleh lagi diubah-ubah, atau sudah di set nilainya seperti itu, ya seperti itu gitu, tidak bisa dirubah. Atribut yaitu jika atribut suatu kelas diberi keyword final, maka atribut tersebut akan berperan sebagai konstanta. Ya, jadi ketika atributnya dibuat sebagai digunakan keyword final, maka ini akan kita sebut sebagai konstanta karena tidak boleh lagi dirubah. Jadi sudah konstan, dimana nilainya tidak boleh diubah lagi. Kemudian metode. Jika sebuah metode yang ada di dalam sebuah kelas diberi keyword final, maka metode tersebut tidak bisa di-override. Nah, ini metode tersebut tidak bisa di-override di subclassnya. Jadi, kalau kita gunakan keyword final, metode itu tidak bisa lagi dipanggil ulang, atau dipanggil kemudian dimodifikasi atau dirubah kembali di subclassnya. Jadi tinggal digunakan saja, tidak diganti, tidak bisa diganti. Itu kalau metode. Kemudian kalau kelas, jika kelas diberi keyword final, maka kelas tersebut tidak bisa lagi diturunkan.
Jadi kalau kelas itu final class, ini artinya kelas tersebut tidak bisa ada inheritance-nya, tidak bisa lagi diturunkan, seperti itu. Nah, ini contoh dari penggunaan final. Misalnya di sini kita gunakan yaitu untuk atribut public final double, dan jadi kita berikan contoh untuk atribut dan metode di sini. Atribut dari kelas myMath tidak bisa diubah dari manapun, termasuk dari kelas dirinya sendiri. Jadi kalau sudah pakai final itu tidak bisa dirubah lagi. Misalnya sini kita tentukan P3,1416, maka nilai 3,1416 ini untuk variabel P ini sudah tidak bisa dirubah. Kemudian metode dari kelas myMath tidak bisa di override di subclass walaupun kelasnya boleh di extend, diturunkan. Jadi kelasnya bisa diturunkan, namun metode dari kelas ini yang menggunakan keyword final itu tidak bisa lagi di override, tidak bisa diubah isinya, atau tidak bisa digunakan lagi di kelas turunannya. Jadi misalnya ada kelas turunan dari myMath, misalnya matematika, penjumlahan, misalnya myMath edition kelas edition extends myMath. Nah, berarti atau di sini kan tentang tentang keliling, tentang double, tentang sin, cos, tangen gitu ya. Nah, ini misalnya kalau kita mau menggunakan perhitungan matematika berikut, buat satu kelas untuk perhitungan matematika, di sini kelasnya tidak bisa metode yang gunakan final ini sudah tidak bisa di override, atau tidak bisa digunakan keyword super ya yang kita gunakan untuk override. Oke. Yang berikut adalah tentang static. Static atau keyword static ini digunakan untuk menyatakan bahwa sebuah member atau atribut atau metode akan ada atau aktif secara independen walaupun kelasnya tidak diinstansiasi. Jadi walaupun kelasnya tidak diinstansiasi, maka kalau kita gunakan keyword static, maka member atau metode yang sudah dibuat itu akan tetap bisa aktif atau bisa digunakan di dalam implementasi sebuah program. Nah, contoh dari atribut atau metode static adalah atribut atau metode yang ada di dalam kelas math. Kita tidak harus menginstansiasi kelas ini untuk menjadi objek, tetapi kita bisa gunakan atribut atau metodenya, yaitu misalnya metode PI atau metode untuk nilai P, kemudian metode sin, metode cos, dan lain-lain. Jadi bisa tulis math.p, math.sin, math.cos, dan lain-lain. Kemudian untuk atribut atau metode statik tidak memiliki objek, tetapi oleh kelasnya. Jadi atribut atau metode dari statik ini tidak memiliki objek. Kemudian keyword statik dapat digunakan dalam atribut atau metode. Nah, jika keyword statik digunakan dalam atribut, maka suatu kelas diberi keyword ini, maka atribut tersebut akan dapat diakses dari manapun tanpa harus diinstansiasikan. Jadi tanpa kita membuat objek dari kelas tersebut, maka jika kita gunakan static, maka bisa digunakan di kelas manapun. Kemudian metode juga demikian, yaitu jika diberi keyword static, maka metode tersebut akan dapat diakses dari manapun tanpa harus diinstansiasi kelasnya. Oke, contohnya kita lihat. Nah, static dipanggil dengan menyebutkan nama kelasnya diikuti dengan nama atribut metodenya. Contoh,
nama kelas, kemudian nama atribut, kemudian nama kelas, nama metode. Contoh di sini p, ini artinya kita memanggil sebuah variabel p yang nilainya itu kalau p 3,14 sekian ya. Kemudian metode, misalnya di sini ada metode sin, metode cos. Jadi tinggal tulis saja nama kelasnya, kemudian diikuti dengan atribut, atau nama kelasnya diikuti dengan metode, nama metode. Kemudian ini contoh penggunaan statik dalam kelas. Jadi kita tambahkan keyword statik di muka atribut atau keyword statik di muka metode. Nah, ini tidak perlu kita menggunakan statik, kita tidak perlu instansiasi lagi, tapi bisa langsung dipanggil ya. Kemudian contoh penggunaan atribut atau metode statik di sini. Jadi ini di dalam kelas myMathTester ini tidak ada tidak membuat objek atau instansiasi, tidak membuat objeknya lagi, langsung bisa dipanggil. Misalnya math itu langsung bisa dipanggil, tidak ada create new myMath, tidak ada ya. Kemudian ini juga untuk lingkaran, jadi langsung saja kita tulis nama kelasnya diikuti dengan atribut atau diikuti dengan metode. Jadi hasilnya bisa di running untuk P, hasilnya luas lingkaran, keliling lingkaran, sin, cos, dan tangen. Kemudian 2/8 gitu kan. Oke, jadi itu penggunaan statik itu seperti itu. Kemudian ada jenis-jenis variabel di Java terbagi di atas 3, yaitu variabel lokal, variabel instance, kemudian ada variabel class atau static. Nah, ini variabel lokal itu adalah variabel yang ada di dalam constructor. Jadi kalau ada variabel dalam constructor itu disebut variabel lokal atau method. Jadi variabel yang berada di dalam constructor atau method dalam sebuah kelas disebut variabel lokal, dan hanya dikenal secara lokal di metode tempat variabel tersebut dideklarasikan. Jadi hanya dikenal di dalam metode tersebut saja. Kemudian variabel instan ini menjadi yang menjadi dideklarasikan di dalam kelas tetapi berada di luar pendefinisian atau metode constructor. Jadi kita deklarasi variabel instan ini di dalam kelas, namun dia berada di luar metode atau di luar kelas, didefinisikan di luar metode atau di luar kelas. Variabel ini dimiliki oleh setiap objek, yaitu menjadi atribut dari objek. Jadi variabel ini nanti menjadi atribut dari objek. Kemudian beda objek bisa memiliki nilai variabel yang berbeda. Jadi beda objek bisa juga memiliki variabel yang berbeda. Kemudian variabel kelas atau statik. Nah, variabel kelas statik ini variabel yang dideklarasikan dengan keyword statik. Tadi kita sudah pelajari. Variabel ini akan dapat diakses walaupun kelasnya tidak diinstansiasikan. Oke, contoh dari 3 variabel tadi. Kalau variabel statik seperti ini kita pakai keyword statik. Variabel instance ini yang nanti digunakan saat objek diciptakan. Kemudian variabel lokal itu adalah di sini, di dalam, misalnya dalam sebuah metode di dalam kelas ada kita membuat satu variabel lagi, maka variabel ini disebut variabel lokal. Oke, seperti itu. Oke, demikian video ini. Terima kasih sudah menyaksikan, dan tetap semangat dan tetap belajar. Terima kasih.